Selamat pagi, Jemaat Gereja House of Kana. Kembali kita akan beribadah pada Minggu Raya ini. Menerima, kita akan mencari hadirat Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Tuhan melalui hadirat yang kudus. Mari kita mau menyatukan hati sebelum kita menyembah, memuji, mendengarkan kebenaran firman. Kita mau persiapkan diri kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing dalam seminggu ini. Hari-hari kami di dalam genggaman-Mu. Hari-hari kami di dalam penyertaan-Mu. Dan kami mau pada minggu yang indah ini, kami mau beribadah, datang beribadah, berbakti kepada Engkau. Kami mau memuji, menyembah Engkau, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Membakar dupa yang harum di hadapan-Mu. Dengan sorak-sorai kami, dengan pujian kami. Terima kasih Bapa. Dan Engkau lawat setiap pada kami. Allah Roh Kudus, Engkau melawat setiap pada kami. Engkau memampukan kami, Engkau menjamah setiap pada kami. Terimalah pengurapan daripada Allah Roh Kudus yang akan menjamah-Mu, menjangkau-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai dan kami akan siap mendengarkan kebenaran firman dan firman itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rencana-Mu indah bagiku.
Shalom teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini pesan bagi seluruh jemaat. Saya mulai dengan sebuah teka-teki yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini adalah lawan kata. Ayo, coba ya. Kalau berat, lawan katanya apa? Betul, ringan. Jauh? Pinter. Tinggi? Gampang. Terang, lawan katanya jadi gelap. Tapi ada sebuah kata yang sangat sukar bagi saya untuk saya identifikasi apa lawan katanya ini. Iri hati, apa lawan katanya? Oke, iri hati ya, catat. Kali ini pesan untuk jemaat adalah mengangkat tema iri hati. Dalam Keluaran 20 ayat 17, sebuah perintah saya bacakan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kalau di bagian akhir ini sepertinya merupakan sebuah konklusi, sebuah kesimpulan dari Keluaran 20 ayat 17. Kalau saya bisa simpulkan, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Ingat, ayat ini dimulai dengan kata jangan. Jangan. Ketika Anda ngomong kata jangan, baik kepada sahabatmu, kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu, kepada orang tuamu, kata jangan ini merupakan kata larangan. Baik ada sebuah konsekuensi di baliknya atau sebuah tujuan-tujuan khusus. Jadi kata jangan di sini Tuhan berkata, saya percaya di balik kata jangan ini ada sebuah ekspresi cintanya Tuhan buat saya dan buat teman-teman semuanya juga. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Iri hati itu adalah sebuah perasaan tidak puas karena apa? Kelebihan orang lain. Ada beberapa contoh di Alkitab tentang iri hati. Yang pertama adalah Kain iri hati terhadap Habel karena persembahannya Kain tidak diterima, tidak diperkenan Tuhan. Maka dalam Kejadian 4 tercatat akhirnya Kain membunuh Habel. Sebuah tindakan pidana jika terjadi saat ini ya. Yang kedua Esau dan Yakub. Baca sendiri di Kejadian 25. Lalu ada Lea dan Rachel. Lea dan Rachel peristiwanya tercatat di dalam Kejadian 29. Lalu kejadian antara dua orang ya, iri hati tercatat juga dalam peristiwa Saul dan Daud. Saul merasa iri hati kepada Daud. Ya, teman-teman bisa baca semuanya di 1 Samuel 15. Lalu Yesus pun ketika dia mengajar murid-muridnya, dia pernah mengangkat tema iri hati tentang anak sulung dan bungsu, di mana anak sulungnya akhirnya merasa iri dengan perlakuan papa mereka yang lebih mengutamakan, lebih merayakan kedatangan si bungsu setelah terhilang. Terakhir adalah Simon. Dia seorang pesulap atau penyihir atau ilusionis. Ia iri kepada Petrus karena Petrus dan murid-murid yang lain mendemonstrasikan kuasa Allah dengan banyak mujizat, sehingga Petrus diirikan oleh Simon sang penyihir tersebut, di mana Simon ingin memiliki juga kuasa yang dimiliki oleh Petrus. Terungkap pula bahwa iri hati, catat, iri hati sangat berhubungan erat dengan depresi dan ketidakbahagiaan.
Ada dua orang peneliti dari Universitas Kentucky, yaitu Dr. Richard Smith dan Dr. Sun Hye Kim. Mereka berdua mendefinisikan iri hati dan diangkat di dalam Buletin Psikologis tahun 2007. Iri hati menurut mereka adalah keadaan di mana keuntungan yang diinginkan, saya ulangi ya, keadaan di mana keuntungan yang diinginkan untuk dinikmati oleh orang lain atau sekelompok orang menyebabkan seseorang merasakan perpaduan yang menyakitkan, yaitu permusuhan dan kebencian. Saya ulangi lagi ya, keadaan di mana keuntungan yang diinginkan seharusnya dinikmati oleh orang lain atau sekelompok orang menyebabkan seseorang merasakan perpaduan yang menyakitkan, yaitu antara permusuhan dan kebencian. Jadi seseorang ini atau kelompok ini iri dengan orang atau kelompok lain karena mereka merasa bahwa keuntungan atau kenikmatan yang sedang dinikmati oleh orang atau kelompok lain itu seharusnya juga dinikmati atau dimiliki oleh orang atau sekelompok orang itu. Jadi seperti ada seseorang, si A, dia melihat si B memiliki keuntungan atau suatu kenikmatan yang tidak dimiliki oleh si A, maka timbullah rasa permusuhan dan kebencian. Itu ditimbulkan karena adanya iri hati. Bahkan Dr. Richard Smith dan Dr. Sun Hye Kim juga menuliskan bahwa sifat iri hati memiliki efek negatif terhadap kesehatan mental dan fisik. Bahkan mereka berdua secara historis menganggap bahwa iri hati termaksud dalam 7 dosa yang mematikan yang muncul juga di dalam Perjanjian Lama, dalam 10 perintah Allah. Seorang teolog di abad pertengahan, yaitu Santo Thomas Aquinas, menulis amal baik atau perbuatan kepada sesama akan menghasilkan sukacita dan kebahagiaan, sementara iri hati menghasilkan duka cita dan kesedihan. Dari 3 orang teolog dan psikolog tadi, kita melihat bahwa iri hati hanya menimbulkan efek negatif bagi mental kita dan bagi fisik kita. Tercatat pula oleh 2 ahli dari Universitas Kentucky bahwa iri hati bisa menjadi perasaan atau emosi yang merusak. Jadi iri hati sifatnya merusak. Saya ulangi lagi. Iri hati sifatnya merusak mental dan fisik. Karena orang yang iri hati cenderung menimbulkan permusuhan secara sepihak. Jadi yang menimbulkan permusuhan hanya dari pihaknya sendiri. Orang lain tidak menimbulkan permusuhan, tidak melakukan permusuhan. Hanya orang yang iri hati saja yang menimbulkan permusuhan. Selain permusuhan, orang yang iri hati juga akan merasa kesal, marah, dan mudah tersinggung dengan orang tersebut. Orang yang iri hati cenderung tidak merasa bersyukur tentang sifat positif dan keadaan yang mereka miliki. Saya ulangi lagi ya. Orang yang iri hati cenderung tidak merasa bersyukur tentang sifat positif dan keadaan yang mereka miliki. Tercatat juga, terungkap juga bahwa iri hati terkait dengan depresi dan kecemasan, perkembangan prasangka yang tidak tepat, dan ketidakbahagiaan bagi orang yang iri hati. Tidak mengherankan bahwa kondisi mental negatif ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Orang yang sedang iri hatinya kambuh
ya, saya catat lagi, saya ulangi lagi. Orang yang sedang iri hatinya kambuh, ya, akan merasa stres dan kelelahan. Itu hasil penelitiannya. Selain itu, kebanyakan orang yang iri hati tidak bisa bergaul dengan mereka yang diirikan itu. Akibatnya apa? Orang yang iri hati memiliki lebih sedikit teman. Paling tidak adalah orang yang mereka tidak sukai tadi. Serta yang lebih buruk lagi, orang yang iri hati itu adalah ketika orang itu menerima bantuan, ya. Ketika orang itu menerima bantuan, ia justru cenderung merasa kesal karena bantuan itu seharusnya diterimanya sejak awal. Sekarang bagaimana kita dapat mendeteksi apakah kita sedang iri hati atau tidak? Kabar baiknya adalah iri hati ternyata tidak hanya dialami oleh saya, tetapi juga oleh Anda, dan hampir semua orang yang hidup di dunia ini pernah mengalami iri hati, kecuali Yesus. Nah, itu kabar gembira dan kabar baik bagi Anda dan bagi saya juga. Tanda Anda dan saya sedang iri hati. Nah, ini ya, bagaimana mendeteksinya? 1. Sulit memberi kata selamat secara tulus atas keberhasilan orang lain, apalagi orang yang kita iri. 2. Ketika Anda iri dengan orang tersebut, maka Anda dan saya akan mudah mencari-cari kesalahan orang itu, bahkan melibatkan pemikiran-pemikiran yang tidak masuk akal juga. Jadi melebar kemana-mana yang seharusnya hanya satu titik, tetapi ini mencari kesalahan yang kemana-mana, seluas-luasnya. 3. Anda merasa bahwa Anda lebih pantas untuk menikmati atau memiliki kelebihan orang itu karena Anda telah berusaha lebih keras dibanding dengan orang itu. Saya ulangi lagi. Anda merasa bahwa Anda seharusnya lebih pantas untuk menikmati kelebihan atau keuntungan orang tersebut karena Anda telah berusaha lebih keras untuk mendapatkannya dibanding dengan usaha orang tadi. Dan yang terakhir, nomor 4, tanda bahwa kita iri hati adalah kita akan mudah mencemooh, meremehkan orang lain karena orang tersebut kita anggap telah mencuri ide kita. Nah, itu adalah 4 tanda bahwa kita merasa iri hati. Sekarang saya mau kembali ke pertanyaan di awal tadi. Apa lawan kata dari iri hati? Saya berusaha cari, ternyata lawan kata dari iri hati adalah bangga kepada prestasi orang lain. Selama kita bisa bangga dengan prestasi orang lain, maka paling tidak kita sudah belajar untuk tidak iri hati. Ketika kita melihat orang lain berhasil, sementara kita belum, padahal usaha yang kita kerjakan jauh lebih keras dibanding orang lain, apa yang kita harus lakukan? Pertama, kita harus mengakui, kita harus bangga, turut bersukacita dengan orang tersebut. Yang kedua, kita bersyukur karena kita masih Tuhan beri kesempatan untuk berjuang. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk melakukan itu semua. Mari kita akan belajar sama-sama untuk tidak iri hati. Katakan selamat kepada orang yang berhasil dengan tulus. Berikan kekuatan bagi orang-orang yang belum berhasil juga. Bersyukur apapun keadaanmu, karena orang lain melihat engkau lebih beruntung dibanding mereka. Jangan biarkan perasaan kita melihat orang lain lebih beruntung dari kita. Dengan tetap merasa rendah hati bahwa apa yang kita miliki, pencapaian-pencapaian yang kita telah miliki sekarang ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan mulai belajar untuk menghentikan iri hati. Biarlah kami Tuhan boleh mendengar firman-Mu bahwa Engkau melarang kami untuk iri hati. Biarlah kami bersyukur untuk segala yang kami alami, untuk segala sesuatu yang telah kami capai, untuk segala sesuatu yang telah kami lalui. Itu semuanya karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Dengan tetap menjaga kami terus berusaha, terus untuk maju, moving forward, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita bertemu lagi di ibadah raya gereja House of Kana di hari Minggu, pagi hari yang penuh dengan berkat yang dari Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan firman, kebenaran firman Tuhan yang telah memerdekakan kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga yang kami kenal dan kami sembah di dalam satu nama yang berkuasa, Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Kami sungguh sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kembali pada pagi hari ini sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, kami kumpulkan bersama untuk mengikuti ibadah di gereja House of Kana yang penuh dengan berkat dan kasih-Mu yang sempurna atas setiap kami. Dimana sebentar kalau kami akan belajar tentang firman-Mu, mohon Kudus-Mu ya Bapa pimpin setiap kami, agar kami dapat semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Kau dapati kami semakin bertumbuh ke satu titik kesempurnaan yang dari Engkau sendiri ya Bapa. Dan sebagai anak-anak-Mu, kami jemaat House of Kana dapat menjadi anak-anak kesukaan dan kesayangan-Mu ya Bapa, yang cakap melakukan segala perintah-perintah-Mu, di mana kami mau berkata kehendak-Mu yang jadi atas kami, bukan kehendak kami manusia. Karena kami tahu yang terbaik itu sudah dan terus akan Kau berikan kepada setiap kami. Di dalam nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan, kalau sampai pagi hari ini Tuhan terus masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, untuk dapat cakap menjadi saluran berkat-Nya untuk jiwa-jiwa dimanapun saja kita ditempatkan. Dan bulan ini, dimana kita tahu House of Kana mengajarkan kepada setiap kita mengenai tema moving forward, kita tahu bahwa banyak berkat yang sudah kita dapat dari kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-hambanya di minggu-minggu yang lalu dan akan terus berlangsung sampai tutup bulan ini. Pagi hari ini saya akan mengajak setiap kita untuk belajar bersama dari titik awal di mana kita secara pribadi, setiap kita ya mengambil satu keputusan untuk mau mengikut Tuhan. Nah, dari situ kita akan terus sesuai dengan tema Gereja House of Kana bulan ini, maju ke depan ya, untuk tidak lagi menengok ke belakang dari kehidupan kita yang sia-sia sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita awali dari Injil Yohanes. Injil Yohanes 3 ayat 16 ya. Kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes adalah salah satu murid atau pengikut Yesus ya, di zaman Yesus hidup di muka bumi ini. Dan kita tahu bahwa Yohanes menulis Injil
dari keempat Injil yang ada di Alkitab Perjanjian Baru kita. Nah, di sini kan jelas Tuhan memberikan pewahyuan kepada Yohanes untuk mengatakan bahwa di ayat 16 tadi, begitu besar, ya. Karena begitu besar apa? Kasih. Kita tahu ya, Allah itu adalah kasih, dan Allah itu adalah kasih sendiri, ya. Kasih yang sempurna, kasih yang tak bercacat celah, kasih yang saudara dan saya tidak dapatkan di manusia, siapapun itu. Kasih itu hanya dapat kita temukan di pribadi Allah sendiri, yaitu Bapa kita di surga. Nah, dikatakan di sini bahwa firman Tuhan menyatakan akan kasihnya, sehingga Allah mengaruniakan anaknya, memberikan anaknya itu, Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Yesus yang diurapi untuk menyelamatkan kita. Dikatakan tadi bahwa supaya setiap orang, ya, bukan segelintir orang atau sekelompok orang, tapi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Percaya. Saudara dan saya sudah percaya kan? Pasti, karena saudara dan saya sekarang sudah duduk bersama-sama mendengarkan kebenarannya pada pagi hari ini. Saudara mau mengambil sikap, ya, meresponi akan kepercayaan saudara dan saya, sehingga terus saudara mau diajar oleh kebenaran firman untuk boleh semakin hari semakin tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar dan mengerti akan makna atau arti hidup ini yang sesungguhnya. Mengapa saudara dan saya bisa sampai ada di muka bumi ini? Itu ada tujuan Allah, ya, God purpose, yang saudara dan saya harus tahu itu, ya. Ini saya mengajak setiap kita untuk mundur ke belakang, ya, karena ini adalah sesuatu yang penting, saudara, untuk kita ingat kembali sehubungan dengan tema bulan ini, yaitu moving forward, untuk terus maju ke depan, tidak lagi menengok ke belakang. Karena pada saat saudara mengetahui di Yohanes 3 ayat 16 menyatakan demikian dan saudara percaya, saudara harus mau meninggalkan kehidupan lama, harus mau berubah. Karena apa? Saudara sudah diubahkan oleh Tuhan, oleh rohnya yang ada dalam setiap kita, yang setiap waktu, setiap saat mendidik kita, mengajarkan kita untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, mau dipimpin oleh rohnya, ya. Terus sekarang dikatakan tadi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan itu siapa? Ya, dialah Tuhan dan Raja kita, bukan? Kita sekarang dari Yohanes 3 mundur ke Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan di sini berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Luar biasa. Amin. Jadi, Yesus itu pun adalah Allah sendiri, firman. Ya. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa di surga itu adalah kebenaran. Firman kebenaran yang telah menebus kita dari kebinasaan, ya. Tadi kan sudah diutus oleh Bapa di surga, diberikan kepada setiap kita. Untuk kita yang sudah percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya diselamatkan. Firman itu adalah Yesus yang diurapi, Yesus Kristus. Dia adalah Allah sendiri. Jelas ya di Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi setiap kita, ya, hari ini mau kembali mundur ke belakang untuk mengerti
keputusan yang saudara-saudara dan saya ambil untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Amin. Nah, jelas ya di sini dikatakan ini menurut Injil Yohanes. Sekarang saya akan memberikan lagi firman dari satu murid Yesus yang lainnya, ya, yaitu Petrus. Kita lihat sekarang di Matius 16. Kita buka ya, Matius pasal 16. Di sini, Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan ya. Perikopnya pengakuan Petrus. Ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, nah ini ayat 16. Perhatikan baik-baik. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Di sini jelas dikatakan bahwa Petrus memiliki iman percaya dengan pengakuan yang keluar dari mulutnya, bahwa di ayat 16 tadi dikatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sama seperti kita. Kalau kita sudah berkata bahwa kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi, kita pun harus berkata bahwa dia adalah Mesias, sang juru selamat. Anak Allah yang hidup. Allah yang hidup. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, termasuk bumi yang ada darat, laut, beserta segala isinya. Yaitu diantaranya saudara dan saya. Kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Jelas di sini dikatakan bahwa di ayat 18. Ini kuncinya. Yesus berkata ya, begini kepada si Simon Petrus tadi. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Puji Tuhan. Ya. Jadi dengan jelas di sini Tuhan sudah memilih setiap kita, sama seperti pada saat Tuhan berkata kepada Petrus bahwa dia adalah akan dipakai Tuhan sebagai alat untuk mendirikan jemaat Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Bagaimana dengan kita? Kita pun juga pasti ada, tadi saya katakan, tujuan Allah, mengapa saudara dan saya ada di muka bumi ini. Ya, dengan jelas ayat 18 ini menyatakan bahwa setiap kita memiliki tujuan hidup di dalam Tuhan. Untuk itu, kembali harus moving forward. Ya, jangan menengok ke belakang, jangan berjalan di tempat, tetapi kita harus melangkahkan kaki kita ke depan bersama pimpinan Roh Kudus untuk kita dapat cakap, ya, menjadi pelaku firman seturut dengan kehendak Allah Bapa kita di surga. Di ayat
17 tadi ya, kan Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Bapa kita ya akan menyatakan kepada setiap kita untuk kita terus memiliki iman, percaya, dan pengakuan melalui mulut kita bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Mesias, Sang Juru Selamat, Tuhan dan Raja kita, yang tidak akan dapat tergantikan oleh siapapun juga di hidup kita sampai selama-lamanya. Kita sekarang akan maju ke Kisah Para Rasul 4. Nah, kenapa saya katakan akan maju ke Kisah Para Rasul 4? Karena di sini dua murid tadi yang menyangkut dengan Yohanes dan Petrus pada saat mereka mengadakan pelayanan ya di awal kehidupan mereka setelah Yesus naik ke surga, terangkat ke surga. Perikopnya di sini dikatakan Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Kenapa mereka berdua sampai ada di hadapan mahkamah agama? Karena mereka ya tidak henti-hentinya mengajarkan kebenaran firman kepada orang-orang ya di mana mereka berada, dan Tuhan memberikan mereka keberanian juga untuk dapat melakukan satu perbuatan yang ilahi di mana mereka menyembuhkan ya orang yang lumpuh sejak lahirnya ya bisa sembuh pada saat orang tersebut sudah berumur kurang lebih 40 tahun. Kita lihat sekarang di ayat yang pertama, Kisah Para Rasul 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Nah ya, mereka nggak terima karena Petrus dan Yohanes ini terus mengajar ya, berbicara tentang kebenaran firman, tentang Sang Mesias, Juru Selamat umat manusia ya, yang ada di muka bumi ini ya. Dan dikatakan di ayat kedua, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Wow, luar biasa ya. Mengikut Yesus ada jaminan kekal, bukan hanya sementara di dalam kehidupan di dunia ini, di muka bumi ini, tetapi dikatakan bahwa setelah kematian ya ada kebangkitan ya untuk kita dapat hidup bersama-sama dengan Dia, Sang Mesias, Yesus Kristus Tuhan, yang tadi dikatakan di Yohanes 3 ayat 16 sudah dianugerahkan oleh Allah Bapa kita di surga untuk setiap kita yang percaya, agar kita dapat tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya, sepanjang masa ya, tidak berkesudahan, di dalam kasih-Nya yang sempurna, di dalam damai sejahtera dan sukacita yang dari Bapa sendiri. Kita dapat bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus, kekasih kita. Dan dikatakan di ayat 3, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Percaya ya. Saudara saya juga sudah melakukan itu ya. Percaya. Dan kita sudah juga, setiap kita juga sudah mengambil satu tindakan pengakuan seperti tadi dikatakan di Matius 16 ya, bahwa Petrus berkata, engkau adalah Mesias ya, Matius 16 ayat 16 dan 17. Dan lihat hasilnya saudara. Mereka memiliki keberanian untuk mengajar orang-orang pada zaman mereka dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran firman. Ada 5.000 orang laki-laki menjadi percaya ya.
Dan di ayat kelima dikatakan, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Terus ayat 6, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar itu ikut sidang ya. Mereka mengikuti sidang itu dan menanyakan kepada Petrus dan Yohanes ya. Dikatakan di ayat 7, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan pada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Lihat ya, maksudnya kok bisa sampai menyembuhkan orang lumpuh? Orang yang sudah lumpuh dari lahir sampai umur usia 40 lebih, kok bisa disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes? Nah, karena apa? Mereka ini melihat manusianya, tidak melihat kuasa yang ada di dalam Petrus dan Yohanes. Dikatakan di ayat 8, maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Ini saya suka saudara, di ayat ke-8. Penuh, fulfill, penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah setiap kita memiliki kerinduan untuk penuh dengan Roh Kudus? Amin. Dikatakan bahwa Petrus berkata ya di ayat 8, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus tadi, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Jelas ya, Petrus dan Yohanes memiliki keyakinan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka terjadilah kesembuhan atas orang yang sakit lumpuh tadi. Jadi bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kuat dan gagah kita, ya. Kalau kita sudah dipercayakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan hal yang sama, ya, mendoakan orang-orang sakit dapat sembuh, memberitakan Injil kebenaran firman, orang percaya menerima Yesus menjadi juru selamat mereka, sama seperti kita sudah duluan kan mengambil sikap seperti itu, percaya dengan membaca firman dan diajar oleh hamba-hambanya yang lebih dahulu telah bertobat dari kita, terus kita meresponi. Nah, sekarang gantian kita pun juga ya harus memiliki kerinduan seperti itu, penuh dengan Roh Kudus. Setelah kita mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, firman Allah yang hidup, sekarang kita mau seperti Petrus, Yohanes, dan juga murid-murid Tuhan Yesus lainnya yang telah menjadi teladan bagi setiap kita. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah teladan utama ya bagi setiap kita. Untuk kita dapat cakap juga menjadi pelaku-pelaku firman. Ya. Di ayat 12, luar biasa ya. Jadi dengan kuasa Yesus maka orang yang lumpuh tadi sembuh. Petrus dan Yohanes bersaksi di depan para tua-tua Israel. Ayat 12 ini kuncinya juga buat setiap kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus ya saudara. Yang kita bahas dari tadi ya, Yesus, anak Allah yang kudus, anak Allah yang tunggal, yaitu firman Allah sendiri. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tadi saya sudah katakan kepada setiap kita ya, saudara dan saya, Tuhan tidak bisa disamakan dengan siapapun. Setiap
manusia yang ada di muka bumi ini. Sehebat apapun manusia itu, mereka hanyalah hembusan nafas. Sama seperti saudara dan saya. Kita ini adalah ciptaan, bukan yang menciptakan. Harus sadar saudara. Ya. Jelas saya ulangi ayat 12 di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 adalah kunci penginjilan, kunci bagi setiap kita orang-orang percaya bahwa jangan saudara dan saya lupa diri. Ya. Tetap ingat bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang diurapi. Karena dikatakan di sini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Dia di sini berbicara satu pribadi yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita yang percaya tentunya. Nah, apa hubungannya dengan moving forward? Setelah kita tadi bahas bersama ya, mengenai kebaikan Bapa kita di surga, Allah yang hidup, yang telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yaitu Yesus yang diurapi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang percaya, yaitu saudara dan saya. Ya. Dan kita sudah memiliki pengakuan sama seperti Petrus bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Juru Selamatku. Ya. Itu ingat, bukan karena kekuatan atau kemampuan saudara untuk mengatakan itu. Tapi tadi Tuhan Yesus katakan di Matius 16, Bapamu yang di surga menyatakannya itu kepadamu. Itu pun kepada setiap kita, saudara dan saya. Ya, bukan usaha saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya memiliki iman percaya kepada Dia sebagai Juru Selamat. Tidak, tetapi Bapa yang di surga menyatakan itu kepada setiap kita dan memberikan rohnya pada setiap kita untuk mengatakan perkataan itu di hadapan Tuhan. Ya, kita harus belajar, sama saya pun begitu saudara, memiliki keberanian untuk mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita kepada orang-orang di luar sana yang selalu saya katakan yang Tuhan sudah tetapkan untuk saudara dan saya layani. Karena ada bagian yang bukan milik saudara, bukan jatah saudara dan saya. Itu saudara tidak usah kerjakan ya, karena itu akan berbuahkan sia-sia. Dan bagaimana setiap kita tahu kalau itu bukan bagian kita? Melekatlah saudara dengan Tuhan. Sama dengan saya pun terus setiap hari mau belajar untuk melekat dengan Tuhan. Jadi saudara dan saya memiliki kepekaan untuk tahu mana yang memang saudara harus kerjakan, mana yang tidak, mana yang menjadi bagian saudara dan mana yang bukan. Jadi jelas hari ini ada satu penyataan dari Bapa di surga bahwa saudara dan saya harus moving forward. Melakukan pekerjaan kerajaan Allah yang tidak akan pernah berkesudahan dan tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun juga, ya, untuk terus maju di bawah pimpinan Roh Kudus-Nya, melakukan perkara-perkara yang besar bersama Dia, yang tentunya diawali dengan perkara-perkara yang kecil dulu, saudara, ya, tidak lagi menengok ke belakang, tidak lagi berjalan di tempat, tetapi ingat, saudara sudah mengambil satu keputusan, bukan? Seperti tadi yang kita bahas di awal, saudara percaya bahwa Bapa di surga telah menganugerahkan kepada setiap kita Yesus, Juru Selamat umat manusia, dan saudara menerimanya, mengakuinya. Ya, dikatakan di situ bukan hasil usaha saudara, tapi itu Bapa di surga yang menyatakannya kepada setiap kita oleh rohnya yang sudah diberikan kepada setiap kita yang percaya. Kita juga tahu bahwa Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, itu adalah Allah sendiri, firman-Nya yang hidup, yang berkuasa atas segala yang ada. Setiap perkataan yang keluar dari Allah Bapa di surga,
itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan seturut dengan kehendaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Dan terakhir adalah sama seperti Petrus dan Yohanes, setelah mengambil satu keputusan, tindakan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya secara pribadi masing-masing, ya saudara, mereka melakukan tugas mereka, tidak berjalan di tempat dan tidak mengingat masa lalu mereka. Begitupun saudara dan saya harus maju ke depan. Tinggalkan masa lalu saudara dan saya, ya. Masa lalu kita sudah dikubur dalam baptisan yang suci. Kita telah mati bersama-sama Tuhan Yesus dan sekarang saudara sudah dibangkitkan, yaitu memiliki kehidupan yang baru, ya. Sama seperti firman Tuhan berkata, Aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru telah datang. Ditambah bonusnya, kemuliaan Tuhan telah terbit atas hidup kita. Saya sungguh percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat itu ada di atas kepala kita, setiap kepala kita, ya. Apa itu tangan Tuhan yang kuat? Itu adalah tudung perlindungan, jaminan keselamatan, saudara. Di mana setiap saudara dan saya melangkahkan kaki di muka bumi ini untuk mewartakan Injil, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, dimanapun saja saudara berada, ya, di dunia marketplace, di dunia pendidikan, terlebih diawali dari kehidupan rumah tangga masing-masing, ya. Saudara harus tahu bahwa ada satu pribadi yang selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Dan pribadi itu bernama Yesus, yaitu Firman. Bagaimana saudara tahu kalau Firman itu ada pada setiap kita dan kita hidup di dalam Dia? Roh Allah, Roh Bapa, Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Dialah yang menyatakannya, mengajarkan setiap kita, mendidik kita untuk kita dapat menjadi dewasa dan didapati suatu hari nanti tak bercacat celah, ya, jemaat yang kudus, roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna, di mana kita satu hari nanti dapat tinggal bersama-sama bersama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sepanjang masa. Penuh dengan kasih dan sukacita yang dari Bapa tentunya, dan terlebih dari itu, saudara harus memiliki satu tekad, kerinduan, roh yang menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Permasalahan apapun yang sedang saudara dan saya hadapi hari-hari ini, datang kepada Tuhan. Bagi Allah yang hidup, Bapa di surga, tidak ada yang mustahil. Dan dikatakan bagi setiap kita yang percaya, sama saudara, tidak ada yang mustahil. Karena apa? Bapa di surga adalah Bapa yang baik, penuh kuasa, sanggup melakukan segala-galanya, segala perkara. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Dia tidak mati, ya. Bahkan saya percaya yang tidak baik dibuat menjadi baik dan menuju sempurna. Immanuel selalu ada di dalam hati saya. Penyertaan Allah Bapa yang sempurna di dalam kekudusan firman-Nya yang telah memerdekakan kehidupan kita, dan di bawah pimpinan Roh Kudus-Nya, saya percaya ada jaminan yang kekal. Saudara dan saya tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun juga dan oleh apapun juga. Kita semua sudah ditetapkan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari saudara, maju terus bersama Tuhan, moving forward, dan saya percaya masa depan yang penuh dengan harapan, kemenangan lepas kemenangan, kemuliaan lepas kemuliaan, itu adalah menjadi jaminan bagi setiap kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara saya sudah terima. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita pagi hari ini. Dan kembali saya selalu berkata, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di atas segala yang ada. Sampai bertemu di minggu-minggu berikutnya di Gereja House of Kana bersama hamba-hambanya, yang saudara dan saya harus tahu bahwa setiap kita adalah kasih adanya. Mari kita saling menopang satu sama lain, mendoakan satu sama lain, dan mendukung setiap pelayanan yang ada di Gereja House of Kana, agar nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa, terus ada dimuliakan atas setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik saudara, setelah kita mendengarkan kebenaran firman pada siang hari ini, pada minggu ini,
Bila firman ini kita boleh tangkap, firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita masing-masing. Firman yang menguatkan, tentu setiap pada firman yang kita dengar itu akan hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan akan menjadikan hidup kita semakin bercahaya. Hidup kita semakin terang, menjadi terang di dalam sekitaran kita masing-masing. Oke, mari kita berdoa. Angkat tangan, kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Pengampunan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan pengurapan di dalam penghiburan, pengurapan di dalam rohnya yang kudus. Akan menuntunmu, menyertaimu, membimbingmu, melindungimu, memberkatimu. Apa saja yang kau kerjakan akan dibuatnya berhasil. Langkah-langkah kakimu akan diarahkan kepada kekekalan. Langkah-langkah kakimu akan dituntunnya sehingga engkau tidak tersesat, sehingga engkau menjadi terang di dalam kehidupan sekitarmu. Terimalah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menjadi terang-Mu. Kami siap menjadi garam bagi-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.